Secara garis besar sifat Allah terbagi kepada dua bagian. Satu disebut dengan sifatul zat, yang kedua disebut dengan sifatul fi'al. Sifatul zat itu yang 13 atau menurut sebagian ulama 20, yaitu sifat-sifat yang Allah bersifat dengannya tetapi tidak bersifat dengan kebalikannya. Nah, adapun sifat fi'il, sebagian ulama menyebutnya sifat takwin, yaitu sifat-sifat yang Allah bersifat dengannya juga bersifat dengan kebalikannya. Sifat takwin atau sifat fi'il itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Allah bersifat dengan sifat tersebut dan juga bersifat dengan kebalikan-kebalikannya. Ini namanya sifat apa? Fi'il atau sifat af'al, terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah, seperti menghidupkan. Kebalikannya apa? Mematikan. Meluaskan rizki terhadap sebagian hambanya, dan juga Allah yang menyempitkan rizki terhadap hambanya yang lain. Yabsutu yaqbidu wa yabsutu. Misalkan contoh lain seperti al-is'ad wal imatah. Al-is'ad yang memberikan kebahagiaan, al-ishqa kebalikannya juga Allah yang menjadikan sebagian hambanya sengsara. Nah, ini sifat apa? Sifat af'al. Nah, jadi secara garis besar sifat Allah terbagi pada dua ini, sifatul zat dan sifat fi'il atau sifatul af'al. Nah, sifatul zat yang 13 disepakati oleh semua ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bahwa sifat itu semua qaimatun bidzatillah, ay sabitatun bihi, yaitu sifat-sifat yang tetap dengan zat Allah, azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Azali, tiada bermula sebagaimana zatnya azali. Tanpa penghabisan sebagaimana zat Allah tanpa penghabisan. Nah, ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah demikian adanya, yaitu qaimatun bidzatillah, tetap dengan zat Allah, ay sabitatun lahu, sabitatun lahu, tetap bagi zat Allah. Nah, adapun sifat af'al, sifat-sifat perbuatan Allah yang jumlahnya atau tidak terikat oleh jumlah, bahkan tidak terhitung, sangat banyak. Ini menyangkut perbuatan-perbuatan Allah. Nah, terkait sifat fi'il ini ada perbedaan di kalangan ulama Ahlus Sunnah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Namun perbedaan tersebut adalah perbedaan hanya dari segi lafaz saja, tetapi pada hakikatnya tidak berbeda.
yaitu menurut Al-Maturidiyah yang di dalamnya adalah Al-Imam Abu Hanifah berpendapat seperti demikian itu, juga para pengikutnya dari kalangan ulama pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenal dengan Al-Maturidiyah. Umumnya mereka adalah orang-orang bermadhab Hanafi, menetapkan bahwa sifat af'al Allah adalah sifat-sifat yang qaimatun bidzatillah, tetap dengan zat Allah sama dengan sifat zat. Jadi sifat af'al sama dengan sifat zat, azaliyatun abadiyah. Jelas itu, mudah memahaminya. Nah, sementara ulama Asy'ariyah terbagi kepada dua kelompok. Para ulama Asy'ariyah terdahulu, al-mutaqaddimun, berpendapat sama dengan pendapat Al-Maturidiyah terkait sifat fi'il ini. Mereka mengatakan bahwa sifat fi'il Allah azaliyatun abadiyah, qaimatun bidzatillah ay sabitatun lahu, tetap dengan zat Allah tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, sementara ulama Asy'ariyah mutaakhirin, banyak para ulama Asy'ariyah yang datang belakangan mengatakan bahwa sifat af'al Allah ini baharu. Mengapa baharu? Karena mereka memandangnya sifat fi'il tersebut laisat qaimatan bidzatillah, tidak tetap dengan zat Allah. Apa yang dimaksud tidak tetap dengan zat Allah? Artinya menurut mereka sifat fi'il itu adalah pengaruh daripada sifat kudrah Allah, pengaruh dari sifat kudrah Allah. Sifat kudrah Allah yang sendiri adalah sifat Az-Zat, termasuk daripada sifat yang 13 sifat itu. Nah, jadi fi'il Allah yang sekian banyaknya, yang tidak terhitung jumlahnya itu adalah pengaruh dari sifat kudrah Allah. Karena itu mereka mengatakan fi'il itu atau kejadian-kejadian itu adalah asar, yang karena itu mereka mengatakan itu semua baharu. Misalkan adanya letusan gunung, adanya tsunami, adanya kelahiran, adanya kematian, adanya corona, baharu tidak itu semua? Baharu, karena dipandangnya itu semua adalah pengaruh dari sifat kudrah Allah. Nah, ini menurut kaum Asy'ariyah mutaakhirin. Adapun kaum Asy'ariyah mutaqaddimun sama dengan para ulama Al-Maturidiyah, berpendapat bahwa sifat fi'il itu sama dengan sifat zat, adalah azaliyatun abadiyatun qaimatun bidzatillah. Nah, tetapi kata mereka, walaupun begitu fi'ilnya yang qadim, adapun maf'ulnya baharu. Sifat fi'ilnya yang qadim, yang azali, yang abadi, adapun maf'ulnya itu objeknya baharu. Allah menciptakan manusia. Nah, sifat penciptaan Allah terhadap manusia itu qadim, azaliyatun, abadiyah. Adapun manusianya baharu. Nah, begitu. Ini metode memahami sifat af'al menurut Al-Maturidiyah. Jadi al-fi'lu azaliyun wal maf'ulu hadithun. Gitu. Dapat dipaham tidak ini? Nah, adapun sifatul zat yang 13, semua ulama sepakat bahwa itu apa? Azaliyatun abadiyatun sabitatun bidzatillah, qaimatun bidzatillah, ay sabitatun lahu, tetap dengan zat Allah
tidak berkurang, tidak bertambah, tidak berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan sifatul zat yang 13 itu. Mengapa para ulama menekankan sifat 13 ini wajib diketahui? Karena itu dia adalah sifat yang merupakan sifat zat Allah. Sifat zat Allah. Adapun sifat fi'ilnya tidak terhitung jumlahnya. Yang 13 ini yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Nah, di samping sifat-sifat tersebut merupakan pokok-pokok sifat Allah, usulus sifat, pokok-pokok sifat Allah yang itu banyak penyebutannya di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, dalam teks-teks syara', dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Begitu. Nah, jadi secara global demikian bahwa sifat Allah terbagi kepada dua, yaitu sifatul zat dan sifat al-fi'l. Sifatul zat dan sifat al-fi'l. Sifatul zat yaitu 13 atau sebagian ulama menyebut 20 dengan menambahkan sifat ma'nawiyah atas yang 13 atau atas sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani 7, kemudian sifat ma'nawiyah 7. Jadi totalnya atau seluruhnya menjadi apa? 20 sifat yang disebut dengan sifatul zat. Nah, jadi kita membicarakan itu. Nah, kemarin sudah kita bahas sifat an-nafsiyah, itu 1. Jadi dari 13 sifat itu ada pengkategoriannya, itu ada pengelompokannya, yaitu ada 3 atau 4 menurut pendapat yang menetapkan 20 sifat, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ingat-ingat ini, ada pengelompokannya. Sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah. Sifat nafsiyah berapa? 1, yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang 5 ini sebut apa? Salbiyah, yaitu apa? Qidam, baqa, wa khalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, sama wahdaniyah. Ini disebut dengan sifat salbiyah. Lalu 7 ma'ani. 7 sifat ma'ani, yaitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7, 13 semuanya. Nah, menurut yang menetapkan 20 sifat, tambahan 7 berikutnya disebut dengan sifat, pengelompokannya disebut sifat ma'nawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kita baca kitab. As-sifatus salbiyatu, sifat-sifat salbiyah. Al-qidamu wal baqa'u wal wahdaniyatu, atau kita terjemahkan makna globalnya, al-qidamu, tiada bermula. Al-qidam ay la bidayata liwujudihi, tiada bermula. Orang tua kita nerjemahinnya biasanya terdahulu, nah gitu. Yang lebih mantap, tidak bermula, nah gitu. Mantap udah itu, tidak bermula, berarti memberikan pemahaman apa? Tidak didahului ketidakadaan. Wal baqa'u, dan al baqa', kekal. Wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah, esa, artinya tidak ada sekutu baginya. Esa artinya tidak ada sekutu baginya.
Al-mukhalafatu lil hawadisi, menyalahi bagi segala yang baharu, artinya tidak menyerupai makhluk-makhluknya. Kemudian yang kelima, al-qiyamu bin nafsi. Al-qiyamu bin nafsi artinya tidak membutuhkan kepada lainnya. Atau biasanya kita nyebutnya qiyamuhu bi nafsihi. Orang tua kita dulu biasanya nerjemahinnya apa? Berdiri sendiri. Yang lebih mantap lagi itu tadi, maknanya apa? Tidak membutuhkan kepada lainnya. Summa syara'an nazimu, kemudian mulai oleh penazam yaitu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani bil kalami, dengan pembicaraan ala sifatis salbiyati, atas sifat-sifat salbiyah allati tadullu ala salbi ay nafyi ma la yaliqu billahi anhu. Artinya sifat salbiyah allati tadullu, yang menunjukkan oleh sifat-sifat salbiyah, ala salbi, di atas salbi ay nafyi, penafian, ma sesuatu, la yaliku, yang tidak layak, billahi, dengan Allah, anhu, darinya ma. Jadi sifat salbiyah ini ketika disebut secara otomatis memberikan pemahaman, menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Walaysa ma'na dzalika, lanjutan di sini ada keterangan, walaysa ma'na dzalika, dan bukanlah makna demikian itu, nafyi ma la yaliqu billah, anna baqiyas sifati, bahwa sisa sifat-sifat, la tanfi anhu, tidak menafikan, anhu, dari Allah, ma la yaliqu bihi, akan sesuatu yang tidak layak bihi, dengannya Allah. Bukan berarti bahwa selain salbiyah tidak menafikan kebalikannya. Selain salbiyah pun menafikan kebalikannya. Fasifatul ilmi, contoh nih, maka sifat ilmu. Sifat ilmu kan termasuk sifat apa? Ma'ani. Sifat ilmu juga menafikan apa? Kebalikannya. Tanfi, menafikan oleh sifat ilmu, anillahi, dari Allah, al-jahla, akan kebodohan. Mustahil Allah bodoh. Lakin, akan tetapi, nah di sini bedanya, lamma naqulu, ketika berkata oleh kita, Allahu alimun, Allah alimun, maha mengetahui, yufhamu minhu, difahami darinya, dari kata Allahu alimun, isbatul ilmi, menetapkan sifat, menetapkan adanya ilmu. Wa min isbatil ilmi, dan dari menetapkan adanya ilmu bagi Allah, yalzamu nafyul jahli, yalzamu, lazimlah, nafi akan kebodohan. Lakin tilka sifatu salbiyatu, sementara itu sifat-sifat salbiyah, ma'aniha, makna-maknanya sifat salbiyah, az-zahiratu, yang zahir, tanfi, menafikan. Jadi otomatis kalau sifat salbiyah itu ketika disebut, difahami secara otomatis penafian terhadap kebalikannya. Contoh, fa idza qila, maka jika dikatakan mukhalafatun lil hawadis, ini kan sifat salbiyah ini. Ketika disebut sifat Allah mukhalafatun lil hawadis, maknahu, maknanya ini sifat al mukhalafatun lil hawadis, az-zahiru, yang zahir,
secara zahir tanfil mumatsalata, menafikan adanya keserupaan. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau sifat ma'ani misalkan Allahu qadirun, difahami adanya apa? Al-qudrah bagi Allah. Nah, setelah difahami adanya qudrah bagi Allah, jelaslah dinafikan daripadanya apa? Al-ajaz, kelemahan. Nah, tetapi kalau sifat salbiyah ini misalkan al-qidam, otomatis difahami darinya kebalikannya, yaitu apa? Memiliki permulaan, mustahil. Nah, karena itulah yang 5 ini al-qidam, al-baqa disebut dengan apa? Salbiyah. Lanjut. Nah, sekarang dibahas satu persatu. Sifatun salbiyatun, sifat salbiyah al-qidamu, yaitu sifat al-qidam. Wal wajibu lillahi ta'ala, dan yang wajib lillahi ta'ala khamsu sifatin, 5 sifat salbiyatin, 5 sifat salbiyah, wahia al-qidam. Yang pertama ini ai, artinya al-azaliyatu, al-azaliyatu tiada bermula, wal wahdaniyatu, dan wahdaniyah, wal mukhalafatu lil hawadits, dan mukhalafah lil hawadits, wal qiyamu bin nafsi, wal baqa'u. Semuanya 5. Wa ba'duhum, dan sebagian ulama addal baqa'a, menghitung akan sifat baqa, min sifatil ma'ani, dari sifat ma'ani. Tadi sifat ma'ani berapa? 7. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sifat baqa ini bagian daripada sifatul ma'ani. Fahiyya, maka dia sifat al-baqa indahum, menurut mereka ba'dul ulama, samaniyatun, itu 8, la sab'atun, bukan 7. Lakinna qawla aktsaril asy'ariyati, akan tetapi pendapat kebanyakan ulama Asy'ariyah, anna sifatil ma'ani, bahwa sifat ma'ani sab'atun, itu 7. Wa annal baqa'a, dan bahwa sifat baqa sifatun salbiyatun, itu sifat salbiyah, li'annaha tanfil adama, karena sifat baqa menafikan al-adam, ketiadaan, otomatis anillahi, dari Allah. Ketika disebut al-baqa, kekal, maka berarti apa? Otomatis difahami bahwa Allah mustahil tidak ada baginya. Nah, karena itu menurut kebanyakan ulama Asy'ariyah, baqa ini termasuk daripada sifat salbiyah. As-sifatus salbiyatu, maka sifat salbiyah inda haula'i, menurut mereka aktsarul asy'ariyah, khamsatun, itu 5. Wal kidamu, dan al-kidam ay al-azaliyatu, artinya azali, keazalian, yaitu artinya apa? Tiada bermula. Sifatun, itu sifat azaliyatun, yang azali, tiada bermula. Abadiyatun, yang abadi, tiada habis, tiada punah. Wajibatun, itu wajib, sifat al-qidam, lillahi, bagi Allah. Tanfi, menafikan oleh sifat al-qidam, anillahi, dari Allah, al-hudusa, akan kebaharuan. Ketika disebut Allah tidak bermula, berarti otomatis difahami bahwa Allah tidak baharu, bahwa adanya Allah bukan dari tidak ada, bahwa adanya Allah bukan karena ada yang mengadakannya. Itu tanfil hudus. Wa ayyakuna lahu awwalun, dan menafikan bahwa ada bagi Allah permulaan. Nah, sifat qidam ini menafikan itu.
Wa amma qawluhu, dan adapun firman Allah azza wa jalla, azza sya'nuhu, yang maha agung derajatnya, huwal awwalu, dia Allah al-awwal. Nah di sini disebut dengan al-awwal. Ini jangan salah paham. Al-awwal pada hak Allah, fa ma'nahu, maka maknanya al-awwal alladzi la bidayata liwujudihi, yang tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Wa bima'nahu, dan dengan maknanya al-awwal, al-qadimu, itu al-qadim, maknanya sama. Jadi makna al-wujud, makna al-awwal sama dengan makna al-qadim, juga sama dengan makna al-azali. Ini tiga makna ini bagi Allah sama. Pada hak Allah tiga kalimat ini, tiga lafaz ini sama. Al-qadim, al-awwal, dan al-azali. Artinya apa? La bidayata liwujudihi, ada tanpa permulaan. Lanjut. Wa fi itlaqil qadimi, wa fi itlaqi lafzil qadimi, dan dalam penyebutan lafaz al-qadim ala Allahi, atas Allah, wa itlaqihi, dan penyebutan lafaz qadim ala al-makhluqi, atas makhluk, ittifaqun lafziyun, itu disebutnya ittifaq lafzi, kesepakatan secara lafaz saja, la ghairu, tidak ada yang lain. Adapun dari segi makna jelas berbeda. Hati-hati salah paham ini. Ketika disebut bagi Allah qadim, lalu bagi makhluk juga kadang disebut qadim, penggunaan lafaz qadim juga biasa dipergunakan bagi makhluk, tetapi maknanya berbeda. Itu namanya hanya apa? Ittifaqun bil lafzi, kesepakatan pada lafaz saja, tapi maknanya jelas berbeda. Begitu pula dengan sifat, misalkan Allah alimun, manusia juga alimun. Allah mawjudun, manusia juga mawjud. Bukan berarti Allah dengan manusia memiliki sifat yang sama. Itu disebut hanya ittifaqun bil lafzi saja. Wujud Allah dengan wujud manusia jelas berbeda. Wujud Allah azaliyun abadiyun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, bukan dengan tubuh, bukan dengan tempat, bukan dengan arah. Adapun wujud manusia tentu dengan permulaan, dengan tubuh dan seterusnya. Ada demikian pula dengan qadim. Qadim pada hak makhluk berbeda dengan makna qadim pada hak Allah. Itu hanya ittifaqun bil lafzi, la ghair, bukan yang lain. Bal yaqbuhu ayyuqala, bahkan buruk untuk dikatakan ishtirakun lafziyun. Ini ada istilah lain, kama huwa fi ba'dil musannafati, seperti yang dia ada dalam sebagian kitab-kitab. Di beberapa kitab mereka atau sebagian mereka menyebutnya ishtirak lafzi. Nah, ini kurang baik dengan istilah begitu. Tetapi yang bagus itu kita mengatakannya apa? Ittifaqun lafzi. Paham ini? Walaupun tujuannya sama, tetapi dengan ungkapan kata ishtirak lafzi kan tujuannya sama dari segi lafaz saja. Tetapi itu secara bahasa kurang baik. Yang baik itu dengan istilah apa? Ittifaqun lafzi. Fal qadimu, maka lafaz al qadim, idza utliqa 'ala Allah, jika dimaksudkan atas Allah, fahuwa, maka dia al qadim, ala makna, di atas makna, annahu la awwala lahu, bahwa dia Allah tidak ada awal, tidak ada permulaan, lahu, baginya Allah.
Wa idza utliqa 'alal makhluqi, dan jika dimaksudkan atas makhluk, ini kata qadim, kana ma'nahu, maka adalah maknanya al-qadim pada hak makhluk al-mutaqadimul ahdi, yang telah terdahulu masanya. Yang dimaksud tua, kalau bahasa kita begitu ringkasnya. Yang dimaksud apa? Tua. Misalkan kalau dikatakan hadza masjidun qadim, ini masjid tua, gitu. Bukan artinya tidak bermula. Jadi makna qadim dalam makna tidak bermula hanya milik Allah. Paham ini ya? Nah, kalau pada hak makhluk artinya tua. Misalkan Ammar insanun qadim. Ammar manusia purba. Tua, ada begitu. Falittifaqu, maka kemufakatan, gitu. Lafziyun itu secara lafaz saja. Lattifaqu fil ma'na albattata, tidak ada kesepakatan atau kemufakatan atau kesamaan fil ma'na, di dalam makna albattata, sama sekali. Idz la munasabata, karena tidak ada keserupaan bainal khaliqi, antara pencipta, wa baina ahadin min khalqihi, dan antara seorang pun dari ciptaannya, dari ciptaan Allah. Jelas tidak sama antara Allah dengan ciptaannya. Nah, adapun apabila ada orang mengatakan kepada sesuatu selain Allah dengan kata qadim dalam pengertian tiada bermula, ini orang dihukumi kafir. Paham ini? Seperti sebagian orang-orang filosof, kaum filsafat yang mengatakan alam ini, kata mereka, qadim dalam pengertian alam ini tiada bermula. Keyakinan demikian itu keyakinan kufur. Seperti perkataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa jenis alam ini qadim, tiada bermula. Itu adalah keyakinan kufur. Atau filosof terdahulu yang mengatakan bahwa alam ini, kata mereka, baik dari segi jenisnya maupun materinya, semuanya qadim. Itu jelas juga merupakan kekufuran. Kesimpulannya, menetapkan adanya sesuatu yang tiada bermula kepada selain Allah, maka itu adalah keyakinan kufur. Nah, sehingga wajib kita berkeyakinan bahwa apapun, segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Ada dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Nah, jadi segala sesuatu selain Allah baharu. Ada dari semula tidak ada. Semua itu diadakan oleh Allah. Yang tidak bermula itu hanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah segitu dah.